Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngebahas tentang PHP dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang variabel di PHP. Sama kayak JavaScript, kita udah pernah ngebahas variabel di JavaScript. PHP juga ada variabelnya yang fungsinya sama-sama untuk menampung nilai atau value. Nah, tentu aja di PHP itu variabel ada aturan-aturan penulisan dan pemakaiannya. Jadi di video kali ini aku udah siapin sebuah slide yang mana akan membahas tentang teori variabel yang ada di PHP, sedikit teori aja. Terus aku udah juga nyediain file .php namanya variabel.php untuk membuktikan teori yang ada di sini, dan ini hasilnya yang bakal kita lihat nanti. Bener nggak teori-teori tentang variabel yang ada di PHP ini? Kita buktiin di sini. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita mulai videonya. Oke, kita mulai teori tentang variabel yang ada di PHP. Nah, membuat variabel atau declaring variabel, namanya declare, ada syarat-syaratnya nih yang wajib diikuti. Kalau misalnya nggak diikuti, bakal error. Yang pertama, diawali dengan simbol $. Jadi kalau teman-teman ingat, JavaScript kita dalam declare variabel kita bisa pakai var, let, const itu. Nah, kalau di PHP harus diawali dengan simbol $, terus diikuti dengan nama variabel. Terus syarat kedua, nama variabel yang kita bikin ini wajib diawali huruf atau underscore. Jadi nggak boleh angka, nggak boleh simbol. Wajib awalnya harus huruf atau awalnya harus underscore di antara dua ini. Selain itu bakal error. Nanti kita buktiin errornya gimana. Terus nama variabel hanya boleh terdiri dari alfanumerik, yang mana artinya cuman boleh angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai Z atau A besar sampai Z besar. Pokoknya semua huruf, boleh kombinasi huruf besar huruf gede. Nah, itu masih boleh, dan boleh juga underscore. Nah, nanti contohnya aku liatin yang mana gimana contoh nama variabel yang pakai underscore. Terus yang terakhir, nama variabel ini case sensitif, yang mana artinya adalah kalau case sensitif, pokoknya dia kalau misalnya pakai huruf besar, misalnya nama variabelnya angka, misalnya $angka. $angka yang hurufnya kecil beda dengan $angka yang hurufnya gede. Nanti kita buktiin. Oke, kita bakal buktiin satu persatu. Mulai dari ini, diawali dengan simbol $, dan diikuti dengan nama variabel. Oke, aku escape, aku udah sediain filenya. Nih, kita pertama harus bikin tag PHP dulu. Aku nggak usah bikin tutupnya karena kita nggak ada teks apa-apa lagi di sini. Kita cuma mau bikin dalam bentuk file PHP aja, nggak ada teks lain. Nah, katanya diawali dengan simbol $, dan diikuti dengan nama variabel. Kita coba dulu tanpa simbol $, yaitu misalnya aku bakal bikin nama gitu, sama dengan kita kasih, ingat ya teman-teman, kalau kata tipe datanya string, ini ingat-ingat aja kayak yang di JavaScript udah pernah aku bahas tentang data type. Ini di PHP kita belum bahas tentang data type, jadi teman-teman ikutin aja dulu. Misalnya nama Johnson, di akhirnya titik koma ya. Kita coba echo nama titik koma. Kita coba save dan lihat hasilnya, refresh. Maka akan error, sintaks error. Di line 3 kita lihat, line 3 ini error. Nah, itu kebukti jadinya. Diawali dengan simbol $, dan diikuti nama variabel. Kita cuma punya nama variabel doang, tapi simbol $-nya nggak ada. Jadi kita coba tambahin simbol $, di depannya, $nama. Ini juga kita kasih $nama. Save, refresh. Berhasil Johnson. Ini aku gedein kalau kurang gede tuh. Jadi kebukti ya, syarat bikin variabel harus pakai simbol $, diikuti nama variabelnya. Makanya dia nggak error. Kita coba teori yang kedua. Dimulai nama variabel wajib diawali huruf atau underscore, tidak boleh diawali angka. Kita coba tidak boleh diawali angka. Aku bakal kasih satu nama. Nah, aku juga dikasih di sini echo satu nama. Kita save dan kita refresh. Nah,
Syntax error unexpected integer 1. Jadi dia nggak ngerti 1 ini apa. Nah, itulah kenapa teorinya bilang tidak boleh diawali angka. Sebenarnya nggak boleh juga diawali dengan simbol, misalnya dolar persen. Aku coba dolar persen juga, save dan refresh. Tuh, unexpected token persen, dia nggak kenal juga yang namanya persen. Jadi udah bukti ya teori yang ini bahwa nama variabel wajib diawali huruf dan atau underscore, nggak boleh diawali dengan angka. Ini sebenarnya ada lagi dan simbol itu. Kita coba dengan underscore. Ini kan kita udah coba tadi ya yang ini, aku Ctrl Z dulu. Nah, ini kan yang dolar nama diawali huruf bisa. Kita coba diawali dengan underscore. Aku save dulu yang ini biar dia nggak error, Johnson. Nah, aku coba dengan kasih underscore di awalnya. Ini juga underscore, save dan refresh. Tuh, nggak error. Jadi, kebukti bahwa nama variabel wajib diawali huruf atau underscore. Makanya dengan underscore atau nama tadi, underscore atau huruf tadi yang di awalnya nggak error. Oke, kita lanjut lagi. Nama variabel hanya boleh terdiri dari alfanumerik, nggak boleh ada simbol-simbol. Jadi cuman boleh huruf, angka, dan underscore, nggak boleh ada simbol. Kita buktiin lagi. Nama misalnya udah bisa, underscore nama bisa. Sekarang kita coba nama 9. Di sini juga nama 9, save, refresh. Tuh, nggak error. Jadi benar, huruf tambah angka bisa. Kalau huruf angka huruf lagi, kita juga samain yang ekonya biar nggak error. Nah, ini sama ini kita coba save, refresh. Nah, nggak error. Jadi intinya benar, nama variabel boleh, yang penting alfanumerik dan underscore yang tadi kita buktiin. Misalnya nama 9 underscore save, refresh. Tuh, nggak error juga. Jadi pokoknya teman-teman boleh campuran angka, underscore, atau apapun, yang penting syarat yang ini terpenuhi nih. Mana tadi? Sorry, ketutup. Nah, syarat yang ini terpenuhi, tidak boleh diawali angka dan simbol-simbol. Ini kan terpenuhi semuanya nih kan, awali dengan huruf, nggak boleh angka dan simbol. Nah, jadi campuran-campuran dengan huruf, angka, alfanumerik itu intinya alfanumerik dan underscore nggak masalah, dia nggak error. Oke, ternyata terbukti yang ketiga. Dan selanjutnya yang keempat, case sensitive. Nah, ini yang aku bilang, misalnya aku balikin lagi, name nama sama dengan Johnson, ini juga nama sama dengan Johnson, save, refresh, nggak masalah. Nah, case sensitive artinya kalau kita mau ngetik dolar nama, kita harus ngetik dolar nama, nggak bisa dengan pakai huruf gede gini, nama, dia nggak bakal dikenali. Kita coba ya, save, refresh. Tuh, nggak kenal nama, karena yang dikenali nama dengan huruf kecil semua, nama huruf gede semua nggak kenal. Itu yang namanya case sensitive. Nah, gimana nama N-nya aja yang gede, yang lainnya kecil? N-A-M-A. Nah, gimana dengan gini? Save, refresh, masih error juga nih. N gede, A-nya kecil. Karena tetap ini nggak case sensitive. Jadi intinya case sensitive itu harus benar-benar mirip apa yang di-declare, itu yang kita ekoin atau itu yang kita gunakan. Kalau nggak sama, ada yang huruf kecil, huruf gede, dia bakal error kayak begini. Nggak dikenali. Oke teman-teman, tentang persyaratan membuat variabel atau declare variabel 4 ini ternyata terbukti benar. Oke teman-teman, boleh pause dulu video ini terus salin. Kalau misalnya teman-teman mau catat supaya ingat, teorinya nggak masalah. Selanjutnya di variabel kita bahas yang namanya scope variabel. Jadi arti dari scope variabel itu, intinya variabel ini hanya bisa dikenali atau hanya bisa digunakan pada scope-scope tertentu. Mungkin teman-teman belum ngerti artinya scope, kita bakal bahas pelan-pelan ya. Sekarang kita lanjutin aja dulu. Ada 3 jenisnya berdasarkan scope. Ada yang global, ada yang lokal, ada yang static. Nah, 3 ini cara penggunaannya berbeda. Aku pengen teman-teman fokus di sini karena kalau nggak fokus mungkin bakal kebingungan nanti ke depannya. Jadi, aku bakal bahas pelan-pelan satu persatu, mulai dari global, lokal, dan static.
Sebenarnya global variable itu sederhana teman-teman. Kayak begini aja. Dolar nama ini udah merupakan namanya global variable. Jadi apapun itu variabel yang kita declare di luar function, teman-teman tahu ya tentang function karena udah belajar tentang JavaScript di channel aku. Function kan kayak gini, my function misalnya my function. Nah, function kan kayak gini. Ini di dalam function, ini adalah dalam function, kayak begitu. Nah, jadi yang namanya global function itu, global variable itu ada di luar function. Ini di dalam function, ini di dalam function, ini di luar function. Jadi, apapun variabel yang di-declare ada di luar function adalah global function. Sehingga, kalau misalnya kita echoin di sini, aku ganti aja lah ya, jangan dolar nama, aku bakal kasih dolar panjang biar lebih berarti. Ini contohnya sama dengan 5, dolar lebar sama dengan 3. Nah, save, aku bakal contohin. Jadi global variable kita bisa menggunakannya jika di luar function. Contohnya, aku bakal echo dolar panjang di sini, terus aku echoin juga. Sementara aku bakal bikin BR ya di sini biar ada enternya. Terus aku echo lagi dolar lebar. Save, refresh. Tuh ada 5 dan 3. Jadi aku bakal bikin kayak begini aja deh. Panjangnya adalah lebarnya adalah, nah ini namanya concat. Kita udah belajar di JavaScript juga. Kalau di JavaScript concatnya pakai simbol tambah, di PHP concatnya pakai simbol titik. Kayak begitu aja perbedaannya. Intinya concat itu menggabungkan string dengan nilai dari variabel, kayak begitu ya. Oke, skip, kita lanjut lagi yang ini. Aku save dan aku refresh. Nah teman-teman, kalau aku echoin di sini, panjangnya adalah panjang, lebarnya adalah lebar, dimana ngambil nilai dari sini, dia nggak error, muncul di sini. Global variable, bisa dipakai di mana aja di luar function. Kita coba ini, kita cut di dalam function. Save dan refresh. Nggak bakal muncul, belum muncul apa-apa karena kita belum manggil. Kita harus panggil dulu my function buat ngejalanin function ini. Save dan refresh. Nah, bakal error ini, nggak kenal dolar panjang, nggak kenal dolar lebar. Kenapa? Karena kita cuman mendeklar panjang dan lebar ini sebagai variabel global yang mana nggak dikenalin jika ada di dalam function. Nah, itu teman-teman kegunaan global variabel global cuman dikenalin di luar function. Di dalam function nggak dikenalin. Ini mungkin gunanya bisa buat mencegah kebingungan. Mungkin kebingungannya itu nanti bakal kelihatan, nanti aku bahas di sini juga. Oke, kayak begitu tentang global function. Semoga teman-teman ngerti. Tadi kita udah ngebahas tentang global variable, sekarang kita mau ngebahas tentang local variable. Nah, local variable ini bertolak belakang dengan global variable, teman-teman. Kalau global variable ini cuman dikenalin di luar function. Tadi udah kita bahas ya. Nah, kalau local variable cuman dikenalin di dalam lokal yang mana function itu di-declare variabelnya. Aku contohin. Aku bakal ngedeclare yang namanya $cc misalnya. Sama dengan 5. Nah, ini aku komenin aja. Nah, di $cc ini aku bakal echoin $cc. Coba save dan sebentar, ini lupa titik koma. Sebelum itu aku bakal bikin string kalimat dulu. Sisi dari sebuah persegi adalah concat. Save dan refresh. Nah, sisi dari sebuah persegi adalah 5. Kita bisa lihat ini namanya local variable.
Terus ini kita panggil local variable tersebut, dia mengenali karena masih di dalam satu function ini juga antara declare dan penggunaan. Nah, kita coba panggil $cc ini di luar function. Ini kan function, nih tutupnya di sini. Aku bakal manggil echo $cc. Save, kita lihat, refresh. Ini adalah sisi sebuah persegi 5 yang ini. Dan yang error ini adalah ini, echo cc. Jadi $cc tidak dikenali. Kenapa? Ya karena kita di luar. Jadi $cc ini cuman punyanya my function. Ini nggak kenal sama ini, kok main manggil-manggil aja dia nggak kenal, makanya dia error. Nah, itu perbedaannya antara global variable dengan local variable, teman-teman. Lokal cuman bisa dipakai di dalam function tertentu yang di declare variabelnya, sedangkan global cuman bisa dipakai di luar function. Di dalam function dia nggak kepake. Nah, gunanya apa? Gunanya mungkin bisa kayak begini nih, nggak menyebabkan kebingungan. Misalnya kayak begini ya, aku bakal bikin panjang sama dengan 10, $lebar sama dengan 5. Nah, kalau aku ketik di sini panjang dari sebuah persegi panjang adalah panjang. Echo BR dulu, jangan lupa. Terus echo lagi. Dan lebarnya adalah $lebar. Save, refresh. Nah, panjang dari sebuah persegi panjang ada 10 dan lebarnya adalah 5. Kita lihat nih, kita pakai yang namanya panjang, lebar. Di sini ada panjang, ada lebar. Di sini ada panjang, ada lebar juga. Nah, yang dipakai adalah yang local variable karena ini dan ini yang dikenali yang di dalam function aja, yang masih di dalam sini, bukan mengenali yang ini. Nah, itu yang ngebikin perbedaan global variable dan local variable, teman-teman, untuk mencegah kebingungan kalau misalnya nantinya mungkin ada function-function yang ngitung misalnya ya, ngitung persegi panjang, ada beberapa function gitu. Pokoknya intinya begitulah, teman-teman ya. Emang teorinya agak susah tapi penggunaannya simple banget. Intinya local variable cuman dikenalin di dalam function dia aja, sedangkan global variable cuman bisa dikenalin di luar function. Kalau di dalam function dia bakal error. Oke, kayak begitu aja tentang local variable. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang nanya ini kayak gini. Kalau misalnya kita udah ngenalin di sini dolar panjang dan dolar lebar sebagai global variable, kenapa kita harus kenalin juga di local variable? Kalau emang kayak begitu, kita terlalu banyak dong baris kode kita. Nah, gimana? Bisa nggak kita ngakses global variable aja tanpa harus bikin? Misalnya, ini bakal kasih 5, ini 3. Nah, teman-teman sadar nih, dolar panjang sama dengan 5, dolar lebar sama dengan 3. Nilainya sama kayak ini. Boros banget dong, di global udah kita tulis, sekarang di lokal kita tulis juga. Kan boros banget kayak gitu. Bisa nggak ini ini kenalin global aja, nggak usah ini ke lokal. Jadi biar nggak banyak-banyak nulis. Bisa. Tapi sebelum itu bakal aku bikin error dulu ya. Nah, aku hapus local variable, jadi ini manggil ini. Save. Seharusnya ini error, refresh. Ini udah nggak kepake. Enter, hapus saja, save, refresh. Nah, dia nggak kenal dolar panjang dan nggak kenal dolar lebar. Gimana dong supaya kenal panjang ini adalah ini dan lebar ini adalah ini? Nah, kita bisa mengenali ini, bikin kenal deh function ini ke sini. Gimana caranya? Kita bisa kenalin dengan pakai keyword global namanya. Nah, apa yang mau kita kenalin? Dolar panjang dan dolar lebar. Bisa kayak begini. Aduh, sorry. Spasi, dolar panjang, koma, dolar lebar. Nah, ini artinya kita udah kenalin ke sini kalau dia mengenali variabel global yang ada di luar function dia. Kita coba ya, save, refresh. Tuh, udah nggak error lagi. Panjang adalah 5, lebar adalah 3. Nih, 5 dan 3. Jadi, dengan pakai keyword global ini, kita bisa mengenalkan global variable ke dalam function. Jadi, kita nggak perlu bikin 2 kali. Di sini dolar panjang, dolar lebar, kayak begitulah intinya.
kita cukup mengenalkan pakai keyword global aja. Nah, ini mungkin lagi ya, mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang berpikiran praktis juga. Lah, ngapain capek-capek daftarin global? Kalau emang cuman kayak begini ya udah, ini aja yang dihapus global. Nah, kita paste di sini, kita kenalin sebagai lokal, save dan refresh. Nggak error juga tuh. Nah, lebih singkat juga, jadi kita nggak perlu kenalin global variabel, kita cukup bikin lokal variabel. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang berpikiran praktis kayak gitu, sebenarnya nggak salah, tapi aku jawab kayak begini. Keuntungan adanya global variabel ini salah satu keuntungannya aja ya, mungkin teman-teman bisa nyari tahu sendiri keuntungan lainnya. Jadi aku bakal kasih tahu keuntungan global variabel. Jadi di sini aku bakal bikin sebuah global variabel namanya $p. Teman-teman tahu ya, P yang 22/7 22/7 nilainya atau 3,14. Nah, teman-teman tahu ini pasti. Oke, aku bakal bikin sebuah global variabel namanya $p dan aku bakal bikin sebuah function keliling lingkaran kecil. Terus aku bikin function yang kedua keliling lingkaran besar. Nah, jadi aku punya dua function ini, ngitung lingkaran kecil dan lingkaran besar. Coba cara ngitungnya kan aku bakal declare variabel lagi. Ini ya cara standarnya $p sama dengan 3,14. Terus $jari-jari $r sama dengan 5 misalnya lingkaran kecil. Hasil $hasil sama dengan 2 dikali p dikali R. Nah, teman-teman ingat ya, yang belum tahu keliling ini rumus keliling lingkaran nih, 2PR atau 2 dikali P dikali R. Terus ini juga aku copyin aja. Aku paste di sini, aku ganti jari-jarinya jadi 10. Nah, kita bakal mengecho hasilnya. Ini juga echo hasil. Terus aku bakal panggil keliling lingkaran kecil supaya di run functionnya. Terus keliling lingkaran besar. Jadi aku bakal ini keliling lingkaran kecil dan keliling lingkaran besar. Aku coba save dan refresh ya. Tuh. Sorry, ada yang lupa. Echo BR. Save, refresh. Nah, yang keliling lingkaran kecil hasilnya 31,4, keliling lingkaran besar hasilnya 62,8. Oke, nggak ada yang aneh di sini. Tapi kalau teman-teman perhatiin, di sini ada P, tapi di lokal kita bikin juga, kita declare juga. Kan boros banget nih kan. Sedangkan P ini nilainya pasti 3,14, 3,14. Nah, ada dua cara teman-teman, bisa kayak begini. Global variable kita hapus, tapi di local variable kita declare. Nah, kita ngedeclare hal yang sama. Ngapain dua kali segala di lingkaran besar kita declare P yang nilainya 3,14. Di lingkaran kecil kita declare P-nya 3,14, yang lingkaran besar juga kita declare P-nya 3,14. Kan sama, ngapain kita declare dua kali? Makanya dari itu kita bisa pakai aku Ctrl Z aja. Nah, global variable. Nah, kita ganti pakai keyword global $p. Terus global $p. Nah, jadi kita bisa menjurus ke satu global ini aja teman-teman, walaupun functionnya beda. Kita save dan refresh ya, hasilnya pasti tetap sama. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kan ini kita bikin juga, berarti line of code-nya sama banyaknya. Gimana dong supaya menghemat? Bukan dalam sisi menghematnya ini teman-teman, tapi penggunaan. Misalnya, nah ini misalnya ya,
Pi ini kan nggak bakal berubah ya, tetap nilainya 3,14. Tapi dalam contoh ini, sekali lagi aku bilang, misalnya Pi itu berubah nilainya jadi 5,14. Nah, teman-teman kalau ada perubahan angka, perubahan nilai yang diubahkan cukup Pi ini doang. Yang ini menjurus ke sini, jadi kita nggak perlu otak-atik yang di dalam sini, otak-atik dalam sini. Jadi kalau kita hitung usaha kita cuman perlu satu kali usaha doang, ngerubah nilai ini doang. Yang tadinya 3,14, kita rubah jadi 5,14. Ingat, satu kali usaha kalau kita pakai global variable. Kita coba pakai lokal variable. Aku hapus ini, aku ganti jadi $P sama dengan 3,14. Ini juga $P sama dengan 3,14. Nah, sekali lagi aku bilang, misalnya nilai Pi berubah, teman-teman perlu ubah dua kali. Ini ubah jadi 5,14, yang di bawah juga 5,14. Bandingin, yang tadi pakai global variable kita cukup satu kali ngubah, sedangkan kalau pakai lokal variable kita dua kali ngubah. Ini baru dua function. Gimana kalau ada segini function banyaknya? Hitunglah, sebanyak itu function, sebanyak itu pula teman-teman harus ngubah nilainya. Terlalu banyak usaha yang harus kita berikan untuk sekedar ngubah nilai dari satu variabel aja kan. Jadi maka dari itu, dilihat dari nilai usaha, kita lebih untung pakai global variable. Dimana kalau ada perubahan, kita cukup ngubah sekali aja, yaitu di dalam global variabelnya aja. Oke, teman-teman ngerti ya tentang itu? Panjang lebar aku jelasin, seharusnya ngerti. Kalau nggak ngerti, silakan nonton lagi, ulang-ulang, ngertiin lagi. Oke, teman-teman, yang tadi aku bilang perbedaan kita pakai global dan lokal, kita dilihat dari nilai usaha untuk mengubah sesuatunya. Lanjut, kita mau ngebahas yang namanya static variable. Ini aku komen aja. Kita udah selesai yang ini, sekarang kita bikin yang di bawahnya. Nah, apa itu static variable? Jadi static variable itu kalau teman-teman pengen angkanya nggak berubah atau nggak dihapus nilai dari variabel di dalam function, kita bisa pakai keyword static. Jadi sebenarnya kalau kita run function ya teman-teman, contohnya kayak begini nih. Nah, ketika ini udah selesai, nilai-nilai ini bakal hilang hasilnya, pokoknya hasil prosesnya lah, nanti aku liatin contohnya. Nah, dengan adanya static keyword atau static variable itu, kita tetap mempertahankan nilai itu. Contoh, aku bakal bikin sebuah simbol di sini $x sama dengan 1. Terus aku bikin function namanya myFunction. Di myFunction ini aku bakal mengecho $x, sorry, bukan global function ya teman-teman, salah aku, tapi local function $x sama dengan 1. Nah, di myFunction ini aku bakal memprint apa itu $x. Kita lihat hasilnya. Panggil function myFunction, save, refresh. Hasilnya tetap 1, ya kan? Nah, sekarang aku mau kasih $x ini ada increment-nya sebanyak 1. Jadi ini artinya kita ngasih $x sama dengan 1, kita print echo $x. Jadi $x sama dengan 1. Lalu aku tambah $x plus 1. Jadi $x kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi seharusnya nilai x adalah 2. Kayak begitu kan? Kita coba. Setelah panggil myFunction, aku panggil myFunction lagi 2 kali. Save dan refresh. Jangan lupa aku kasih echo br. Save, refresh. Nah, ini tetap hasilnya 1, 1. Kenapa? Kan kita jumlahin di sini. Nah, itulah dia teman-teman. Kan kita panggil myFunction, urutannya kayak begini, $x sama dengan 1, ngeprint $x itu adalah 1. Terus kita jumlahin x
plus 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kan sebenarnya di sini nilai X, dolar X sama dengan 2 karena 1 tambah 1 kan. Nah, nilai X-nya sama dengan 2. Nah, karena kita manggil by function lagi, dia ulang lagi ke atas. Nah, ulang lagi ke atas, ulang lagi dolar X sama dengan 1. Jadi yang dolar X sama dengan 2 ini dihapus. Udah nggak berlaku lagi, balik dolar X nilainya jadi 1 lagi. Dilihat dari sini. Nah, itulah cara proses yang memperlihatkan ini, itu prosesnya. Nah, gimana kita mau nggak dihapus? Itu gunanya static. Nah, sekarang kita coba. Aku kasih static dolar X sama dengan 1. Save, lihat ya hasilnya, refresh. Tuh, 1, 2. Jadi, kita lihat, kita kasih nilai keyword static di dolar X sama dengan 1. Print X, berarti print 1. Oke, kita udah nyimpan nilainya 1. Dolar X plus 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Lagi di sini ya, dolar 2. Nah, sekali lagi, jalanin my function, mutar. Dikasih tahu, kita ada kita ada keyword static. Oke, berapa nilainya tadi yang kita simpan? Nilainya tadi adalah 2. Jadi sebenarnya ini udah berubah 2. Nah, kita lihat 2 echo dolar X, print dolar X. Dolar X kan sekarang nilainya lagi 2, makanya sekali di print nilainya 2. Oke, echo dolar X sama dengan 2. Ini 2. Terus ditambah lagi X plus 1. Nilai X berapa tadi? 2. Nah, sekarang 2 tambah 1, nilainya sekarang jadi 3. Teman-teman nggak percaya, kita coba buktiin lagi ya. Aku echo lagi BR. Aku panggil lagi my function. Save, seharusnya ini 1, 2, 3. Tuh, refresh. Salah. Nah, kayak begitu caranya teman-teman. Jadi kalau pakai dolar static, kita bakal mempertahankan nilai terakhir kita ketika function ini dipanggil lagi, nggak bakal reset. Jadi itu kegunaan dari keyword static. Ya, segitu aja video kali ini teman-teman. Kita udah cukup lama durasinya ngebahas variabel yang ada di PHP. Semoga teman-teman ngerti. Kayak biasa, kalau teman-teman suka sama video ini, silahkan di like. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru, teman-teman dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video tutorial baru. Buat teman-teman yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya dari video ini. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.